Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan hari ini akan kita bahas materi kita, yaitu tentang sistem koordinat Kartesius, materi kelas 8. Namun untuk kesempatan ini kita melanjutkan kesempatan yang lalu. Kalau materinya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, tetapi sekarang ini nanti akan kita laksanakan latihan soal-soalnya. Namun sebelum kita mulai, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan saya berpesan tetap semangat belajar walaupun pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa lakukan protokol kesehatan. Baik, kita mulai membahas soalnya. Soal yang pertama bisa kita lihat di sini ada banyak titik, banyak titik koordinat. Kemudian kita disuruh menentukan titik apa saja yang memiliki koordinat 3,5, kemudian negatif 5, dan 3,-3. Baik, kita mulai. Sebelum menentukan 3,5 atau 3,5 itu adalah titik apa, perlu kita ingat kembali bahwa titik koordinat itu adalah pasangan antara absis dan ordinat atau komponen X dan komponen Y. Kita ingat kembali materinya kita yang lampau bahwa untuk komponen X pergerakannya adalah sejajar atau searah dengan sumbu X. Kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri negatif. Sementara untuk komponen Y, untuk yang belakang, ordinat, itu adalah pergerakannya ke atas ataupun ke bawah. Nah, tinggal berapa langkahnya itu sesuai dengan bilangan yang ada pada pasangan koordinat itu. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan. Nah, ini kalau kita lihat ke kanan berapa ini? 3 satuan. Nah, ke kanan 3 satuan, 1, 2, 3. Setelah itu kemana? Ke atas berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ketemunya titik A. Nah, kemudian yang berikutnya negatif 5, negatif 5. Berarti dari titik pangkal koordinat atau dari sumbu Y ini kita hitung jaraknya ke kiri 5 satuan. Kemudian dari sumbu X-nya kemana? Ke bawah 5 satuan. Sehingga akan ketemu titik E. Dan yang terakhir ke kanan 3 satuan, kemudian ke bawah 3 satuan, ketemu titik G. Sehingga jawaban kita adalah, iya betul, jawaban kita adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, ini gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat, dimulai dari titik A sampai dengan titik M. Sebutkan kuadran apa saja yang mengikuti aliran atau yang diikuti oleh aliran sungai dari titik-titik tersebut. Nah, kita ingat kembali kuadran. Nah, dalam bidang koordinat Kartesius itu ada 4. Dimulai dari kuadran yang pertama, kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, dan yang terakhir ini adalah kuadran yang keempat. Sehingga kalau kita melihat alirannya dari sini, nah ini berarti kuadran keberapa ini? Kuadran yang ketiga. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran keempat itu tadi kan. Sehingga kita tinggal bisa pilih saja.
Di kuadran yang pertama ini adalah kuadran yang kedua. Nah, ini kuadran kedua. Kemudian setelah itu kuadran pertama. Kemudian kuadran yang keempat. Kemudian kuadran yang ketiga. Sehingga jawaban kita adalah yang C. Kita lanjut soal yang berikutnya. Masih tadi titik-titik yang tadi. Amati gambar di atas, tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G sebagai pusatnya. Nah, kita bisa lihat jadi pusatnya bukan lagi titik 0,0 tetapi titik G di sini. Kalau kita melihat ya dari titik G ini kemana kita harus bergerak? Menuju titik A, itu berarti ke kiri. Berapa langkah? Nah, kita bisa lihat ini. Ini 6, kemudian dilanjutkan ke kiri lagi 7, berarti 13 langkah ke kiri, berarti negatif 13. Kemudian di sini dari sini, nah dari sini ke atas berarti positif. Positif berapa? 5 langkah. Oke. Ya, jadi kita ulang lagi. Nah, tadi jawaban kita adalah yang mana tadi? Jawaban kita tadi negatif 13 ya, 5. Kemudian yang titik B. Nah, titik B adalah 6 ya, lanjutkan lagi 6 lagi. Kemudian ke atas dari sini 2. Jadi negatif 12,2. Nah, negatif 12,2. Oh, berarti jawaban kita adalah yang A. Kita lanjutkan yang berikutnya, soal yang keempat. Nah, nih. Amati gambar di samping. Sebutkanlah koordinat titik A, B, C, dan D pada titik acuan 0,0. Jadi titiknya adalah 0,0 di sini. Ini sebagai acuan. Berarti kita harus bergerak kemana? Ke kanan 3 satuan, kemudian ke atas berapa satuan? Ke atas 5 satuan. Berarti koordinat titik A adalah 3,5 ya. Oke, koordinatnya 3,5. Kemudian kalau yang B ke kiri. Nah, ke kiri berarti negatif 8,5, negatif 8,5. Kemudian yang C ke kiri tadi negatif 8, ini ke bawah berarti negatif 3. Oke, nah berarti jawabannya jelas B, yaitu berapa? Negatif, atau ini tadi yang do atau yang D 3, negatif 3. Jadi jawaban kita adalah yang B. Oke. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Amati gambar di samping ini. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, garis yang mana? Yang sejajar dengan sumbu X. Nah, sumbu X itu ini. Kemudian sumbu Y yang tegak lurus. Mana yang sejajar? Nah, ini ada AB, ini sejajar dengan sumbu X, dan juga CD. Nah, ini. Nah, AB sejajar dengan sumbu X. Kemudian AB sejajar tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian CD sejajar dengan sumbu X. Kemudian CD tegak lurus dengan sumbu Y. Sehingga jawaban kita adalah AB dan CD. Garis AB dan CD. Demikian anak-anak, jadi apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan meletakkan titik koordinat pada bidang koordinat Kartesius,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.